Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka pastinya para warga sekolah. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Oke, di video kali ini Mas Eka masih akan membahas atau memberikan informasi yang tentunya ya seputaran tentang KJP dan KJMU nih ya. Untuk di video sebelumnya ya udah Mas Eka bahas tentang pendaftaran KJP tahap 1 2023 nih ya yang akan segera dibuka. Nah, seperti janjinya Mas Eka akan memberikan informasi juga untuk teman-teman yang ingin mendapatkan KJMU ya, KJMU Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul tahap 1 tahun 2023 nih ya, yang berarti sekarang udah mulai pada kuliah dan ingin dapat di semester besok ya, atau mau dapat di tahap 1 tahun 2023-nya yang ingin mendaftarkan, KJMU. Tanggal berapa sih? Catat nih ya tanggalnya, kemudian, tujuannya untuk apa sih KJMU itu diberikan ya. Kalau KJP kan udah sering Mas Eka bahas juga ya. Kali ini kita akan geser ke KJMU, nanti tetap kita akan balik lagi ke KJP, selang-seling aja gitu ya. Nah untuk undangan sekali lagi Mas Eka, informasikan untuk undangan ini masih belum ada updatean lagi ya. Terakhir undangan itu update-nya di, Jakarta Selatan dengan 3 kecamatan ya. Kecamatan Cilandak, Jagakarsa, dan Kebayoran Baru, dan sampai dengan saat ini masih belum ada. Kemudian untuk undangan KJMU juga masih belum ada lagi. Oke, Mas Eka akan langsung aja ke materinya ya, untuk, pendaftaran KJMU tahap 1 tahun 2023 yang akan dibuka nih ya. Tapi sebelum itu untuk para warga yang baru menemukan channelnya Mas Eka atau baru bergabung di channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga pastinya. Dan para warga bisa join di Telegram, Instagram, TikTok, dan Facebooknya Mas Eka. Oke, yuk langsung aja kita masuk ke website KJP-nya. Kenapa harus masuk ke website KJP Mas Eka? Katanya ngebahas KJMU. Ya, jadi KJMU dan KJP itu, dalam satu website ya, tidak dipisahkan ya, kayak kakak dan adik gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengecek apakah saya terdaftar sebagai penerima atau peserta KJMU, silakan ya masuk ke website kjp.jakarta.go.id, kemudian pilih di pencarian, di sini ada periksa status penerima KJMU-nya. Karena juga banyak kemarin yang nanya, "Mas Eka saya dapat nggak ya KJMU?" Ya ini bisa dicek ya, masukkan nick-nya, kemudian pilih tahunnya tahun 2022, kemudian pilih tahap 2 atau tahap sesuai dengan yang didaftarkan, kemudian dicek. Jika datanya ada, nanti datanya akan muncul di sini. Nah, jika datanya tidak ada seperti ini berarti datanya belum masuk ke sistem, KJP ataupun KJMU gitu ya. Yuk kita langsung masuk ke paparannya nih ya. Oke, oh langsung ke tujuan ya. Nah, di sini aja dulu ya. Oke, kita akan bahas di mekanisme dan timeline pendataan, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul tahap 1 tahun 2023 ya. Jadi untuk teman-teman yang saat ini mungkin sedang berkuliah, nah sekedar informasi aja untuk KJMU itu sampai dengan semester, 6 ya, semester 6 berarti 3 tahun lah ya, heeh, 3 tahun bisa nih. Jadi maksimal di semester 6 ya. 3 tahun. Pendaftarannya ya, pendaftarannya sampai dengan semester 6 gitu kan, bisa daftar di semester 6. Kalau semester 7 dan semester 8 dia tidak bisa daftar, tapi kalau, jangka pemberiannya ya berarti 4 tahun, 8 semester ya. 4 tahun. Nah, itu jangka pembeliannya, jangka, pemberiannya ya, bisa dapat 4 tahun selama diperpanjang terus dan selama terdaftar di KJMU-nya. Nah, bagaimana sih cara daftarnya? Nanti Mas Eka akan bahas satu-satu ya, seperti KJP. Ini juga Mas Eka akan bahas satu-satu KJMU agar teman-teman, mendapatkan informasinya secara utuh gitu ya, tidak semua langsung Mas Eka berikan gitu kan, entar bingung, "Ini bagaimana?" Makanya dari timeline-nya dulu dan mekanismenya dulu. Kalau misalkan teman-teman, cari informasinya udah banyak nih yang kayak begini nih yang beredar-beredar gitu kan, sosialisasi KJMU, sosialisasi KJP Plus tahap 1 tahun 2023 di YouTube itu pasti banyak banget ya. Tapi yang menggambarkan atau menerangkan secara detail itu, sedikit atau kurang gitu ya. Makanya Mas Eka kasih satu-satu, tidak semuanya gitu ya. Nah, untuk timeline-nya sendiri, KJMU itu berbeda dengan KJP ya. Kalau KJP kemarin dimulainya kalau tidak salah tanggal 13 apa tanggal 12 gitu ya. Nah untuk KJMUI sendiri dimulai tanggal 20, Februari sampai dengan 3 Maret, waktunya hanya berapa, 2 minggu ya, 12 harian atau 17 hari ini, 17 hari kerja, ya 17 harian, enggak, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.
kemudian, 1, 2, 3, ya 10 hari berarti ya, kurang lebih 10 harian. Nah ini, dimulai dari tanggal 20 Februari sampai dengan tanggal 3 Maret, pendataan calon penerima. Nah, jadi pendataan calon penerima tuh didata dulu tuh ya, didata calon penerimanya, kemudian ini calon penerima menyerahkan berkas pendaftaran ke sekolah. Jadi para warga nih, untuk teman-teman yang ingin mendapatkan KJMU, berkasnya itu diberikan ke sekolah, kemudian sekolah menginput data calon penerima ke dalam sistem KJMU. Nah, ini untuk KJMU sendiri Mas Eka kurang tahu ya, apakah sama seperti yang KJP atau tidak. Karena Mas Eka tidak memegang KJMU, Mas Eka spesialis di KJP ya. Tapi mendapatkan informasi KJMU ini dan juga, punya kewajiban untuk menyampaikan kepada, para warga sekolah nih. Nah, apakah, di sistem KJP-nya itu nanti muncul nama-nama calon penerimanya atau, kita bisa langsung, menyerahkan ya? Tapi kalau di sini kita baca, ininya ya, baca baca keterangannya sih di sini tulisannya calon penerima tuh ya. Jadi mungkin nanti akan disampaikan oleh sekolah. Jadi ini adalah sekolah SMA ya, SMA atau SMK teman-teman ya, atau MA ya, madrasah aliyah teman-teman. Nanti biasanya akan diumumkan, misalkan, Abdul namanya ada, berarti tinggal, menyerahkan berkas pendaftaran ke sekolah. Kemudian baru nanti sekolah menginput datanya, data calon penerima, data-data yang ada di formnya ya. Jadi kalau misalkan namanya tidak ada ya mungkin kan nggak akan, terdata di sini ya. Jadi ini pendataan calon penerima itu kemungkinan besar kayaknya nanti namanya akan diumumkan oleh sekolahnya ya, sekolah asal ya berarti SMA, SMK, MA ya, itu akan diumumkan. Kemudian kalau misalkan para warga namanya ada, silakan menyerahkan berkas pendaftaran ke sekolah, kemudian sekolah nanti akan menginput data calon penerima ke dalam sistem KJMU sampai dengan tanggal 3 Maret ini ya. Tanggal 3 Maret ini. Kemudian dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 8 Maret, ya itu ada pemadanan datanya. Oh, artinya, setelah di-input nanti akan dipadankan nih ya. Dipadankan itu diapain sih Mas Eka? Jadi dicocokkan datanya lah, bahasa gampangnya seperti itu. Ya tanggal 6 sampai dengan tanggal 8 Maret. Jadi teman-teman fokus di tanggal 20 sampai dengan 3 Maret, nanti dilihat nama-nama pengumumannya, jika memang namanya ada segera langsung kumpulkan berkasnya, agar sekolah bisa menginput ke dalam sistem, penerima KJMU-nya. Kemudian dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 16 Maret, itu ada persetujuan kepala sekolah. Jadi setelah dipadankan, nanti akan disetujui oleh kepala sekolah. Nah, kepala sekolahnya yang mana nih? Kepala sekolah asal ya. Jadi kalau teman-teman ada di SMA, ya berarti di SMA, ada di SMK, berarti ada di SMK atau ada di, MA ya, madrasah aliyah ya berarti ada di MA. Kemudian dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 24 Maret ya, Maret ya, verifikasi dan persetujuan kepala dinas pendidikan. Setelah disetujui oleh kepala sekolah, maka nanti akan masuk ke dalam tabel verifikasi dan persetujuan kepala dinas pendidikan. Ya, setelah itu dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 2 Mei, baru nanti masuk ke dalam penetapan penerima melalui keputusan gubernur. Nah, ketika sudah ditetapkan, nah kan teman-teman nanti ngecek di sini nih, nanti tahap 2023 nanti muncul ya, 2023 kemudian tahap 1 gitu ya. Muncul kan datanya. Apakah bisa langsung dapat? Tunggu ya, karena kan nunggu habis dulu nih, ini kan pendaftarannya kan di awal, jadi nanti kemungkinan dapatnya 6 bulan setelah, ini ya, yang berarti kan kalau ya di bulan Mei atau di bulan Juni baru dapatnya ya. Jadi kalau yang, belum pernah dapat sama sekali gitu ya, kadang kan bingung ya nungguin undangannya juga agak lama. Nah ini undangannya nih gini, ini kadang, eee, perlu informasi lebih juga gitu ya. Jadi teman-teman yang baru daftar banget gitu ya, baru daftar, masuk nih, terus ngumpulin berkas, itu prosesnya masih panjang banget ya. Jadi setelah terdaftar namanya ada di sini, teman-teman harus nunggu undangan KJMU-nya tuh. Nah dari, menerima undangan itu 14 hari kerja paling cepat ya, 14 hari kerja paling cepat, kemudian paling lama 1 bulan baru bisa dicairkan. Bahkan yang sekarang aja nih yang sudah terdaftar di KJMU gitu ya, dia masih menunggu undangannya masih lama, bahkan UKT-nya itu udah harus dibayarkan. Mereka bingung gitu kan, bayar UKT-nya dari mana nih, gitu kan. Ada juga yang dana KJMU-nya justru masuk ke KJP-nya, apakah bisa diambil? Nah, ini kalau bisa diambil atau tidak sih, Mas Eka kurang tahu ya, kayaknya nggak bisa gitu ya, karena, di KJP-nya kan punya batas limit pengambilan, dananya, sementara KJMU itu kan 9 juta ya dapatnya ya. Jadi walaupun dananya sudah masuk, kemungkinan nggak bisa diambil gitu, karena di ATM KJP-nya itu limitnya hanya, jenjang SMA itu
400-an atau 500-an ya, Mas Eka lupa, limitnya hanya segitu gitu, jadi nggak bisa diambil 9 juta kalau Mas Eka, lihat dari aturannya gitu ya. Tapi kalau memang bisa ya alhamdulillah sih, tapi kayaknya nggak bisa. Nah, otomatis harus nunggu sampai dengan, undangan KJP itu didapat. Nah, dari undangan sampai pencairannya harus menunggu 14 hari atau 1 bulan. Kemarin undangan KJMU tahap 2 tahun 2022-nya itu hanya baru beberapa ratus orang, sisanya masih belum. Nah, ini banyak teman-teman yang masih menunggu di UKT ini nih ya. Kemarin ada informasi juga tuh yang Mas Eka share tuh ya, yang di mana ya, masalah KJMU itu ada pemberitahuan untuk kampus-kampus bahwa menerangkan, siswa tersebut dapat gitu loh ya, dapat KJMU, jadi nanti UKT-nya dibayarkan dari situ gitu. Tapi apakah itu surat penangguhan atau bukan, Mas Eka juga kalau ngelihat dari isinya itu bukan surat penangguhan, tapi surat pemberitahuan ya. Jadi UKT ini tetap harus dibayarkan kemungkinan besar ya. Jadi ya sarannya bagaimana kalau untuk yang saat ini sudah, terdata di sini dapat KJMU gitu ya, di sini ada KJMU-nya, tapi, belum dapat undangan nih sampai saat ini, ya udah bayarin dulu UKT-nya ya. Kita halangin dulu, nanti begitu dana KJMU-nya keluar, ya bisa digantikan. Jadi gitu ya teman-teman ya, para warga sekolah ya. Jadi untuk yang ingin daftar KJMU, tidak bisa secepat yang kita bayangkan. Jadi daftar, kemudian terdaftar gitu ya, daftar kemudian diterima, terdaftar, bisa langsung dapat, enggak, ya prosesnya sangat panjang, bahkan mungkin bisa 6 bulan ya, yang dapat yang ini kan yang dapat KJMU yang tahap 2 tahun 2022 aja, dananya sampai sekarang ada yang belum masuk juga gitu ya, kalau yang baru ya. Kalau yang lanjutan sih udah tinggal ngelanjutin aja, kalau yang baru ini masih belum. Berarti kan kalau dia daftar di bulan, eee, September, Oktober, ini udah bulan Januari ya, kurang lebih hampir 6 bulan aja, masih menunggu lagi. Jadi nanti pada saat, yang seperti ini nih, yang apa, yang tahun 2023 ya, tahap 1 tahun 2023 ya, kalau misalkan daftar sekarang ya nunggu lagi nanti gitu kan. Ketika nanti di bulan Agustus atau di bulan September keluar juga harus menunggu ya. Jadi harus, dipersiapkan ya, jangan tergantungan dengan, dana yang dari KJMU juga. Jadi harus punya, plan B-nya kalau misalkan dana ini belum bisa digunakan, ya mau tidak mau kan harus punya pegangan gitu untuk membayar, UKT-nya gitu loh ya. Mungkin itu aja informasi yang Mas Eka sampaikan, tentang KJMU. Oh iya, kita kurang satu, Mas Eka ya, ini tujuannya ya, sedikit nih ya, di sini tujuannya ada 4 ya, meningkatkan akses dan kesempatan belajar di PTN atau PTS bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dengan, berpotensi akademik baik ya. Jadi kalau teman-teman yang kurang mampu, tapi memiliki potensi akademik yang baik, mendorong inilah tujuannya ya, agar teman-teman bisa, bersekolah di PTN ataupun PTS ya. PTN itu perguruan tinggi negeri, PTS itu perguruan tinggi swasta. Kemudian meningkatkan mutu pendidikan masyarakat, ya pastilah, dengan pendidikan nanti sumber daya manusianya akan meningkat ya. Kemudian, memberi bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan kepada calon mahasiswa yang memenuhi kriteria untuk menempuh pendidikan program diploma sarjana sampai selesai tepat waktu tuh ya. Sampai selesai dan tepat waktu. Jadi kalau misalkan S1 itu 8 semester berarti 4 tahun ya, per semesternya 9 juta, tinggal dikali aja 9 kali 8 dapatnya berapa tuh ya. Kalau dilanjut terus ya, dan ini sangat-sangat membantu banget gitu ya, alhamdulillah. Jadi orang tuanya tidak terlalu memikirkan biaya untuk UKT-nya, tinggal memikirkan mungkin biaya kehidupan sehari-harinya yang ditambahin aja, karena 9 juta itu udah termasuk UKT dan biaya hidup begitu ya, selama, kuliah. Kan udah lumayan, orang tua paling nambahin lah berapa gitu. Syukur-syukur orang tuanya tidak menambahin, dan syukur-syukur kitanya, para warga sekolah nih, mahasiswa-mahasiswanya, calon mahasiswanya bisa nyambi sambil kerja ya. Jadi dapat dana dari, KJMU, kemudian dapat, sambil kerja, wah itu udah lumayan banget. Les mungkin, buka bimbingan belajar atau segala macam yang ngajar, itu kan lumayan ya. Kemudian menumbuhkan motivasi bagi peserta didik untuk meningkatkan prestasi dan kompetitif. Nah ini nih, ini yang, perlu digarisbawahi ya. Jangan ketika sudah dapat KJMU ya, kan udah dapat tuh ya 9 juta, ya udahlah saya mah udah dapat 9 juta, nggak perlu ngapa-ngapain lagi, nggak perlu prestasi, nggak perlu kompetitif lah, udah kuliah aja yang penting udah dapat. Jangan, ya kembangin lagi agar, dana yang diberikan oleh pemerintah ini
path back-nya entar balik lagi ke negara gitu, minimal ke, wilayah di DKI. Jadi nanti ketika teman-teman lulus, bisa mengabdikan dirinya untuk, di DKI, ya lumayan kan bisa membuat kebijakan-kebijakan yang lebih, ini lagi ya, lebih strategis lagi atau bisa membuat kebijakan-kebijakan yang membantu, masyarakat yang memang kurang mampu lagi gitu. Ya, oke, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah. Dan sekali lagi untuk para warga ya yang mungkin, ingin mendaftar KJMU silakan dicek ya, kemudian juga yang pengen cari-cari informasi tentang PIP dan PPDB, nanti di Mas Eka akan share lagi ya. Oke, seperti biasa jika ada pertanyaan langsung tanyakan saja di kolom komentar, jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe channel Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga pastinya. Ya, Mas Eka undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.